Om Swastiastu. Di bagian ketiga dari pembahasan mengenai bentuk bumi menurut Weda ini, kita akan menjelajah bagian-bagian bumi yang berada di luar jangkauan indria dan teknologi manusia saat ini. Sebagaimana yang telah Anda saksikan dalam video kami sebelumnya mengenai dimensi dan bentuk bumi menurut Weda, dimensi bumi yang kita tempati saat ini hanyalah satu dari 9 bagian bumi yang lebih besar lagi. Bagian bumi yang lebih besar ini disebut Jambudwipa. Di luar Jambudwipa, ada 6 bumi paralel lain yang tidak dapat diakses oleh manusia biasa dengan teknologi mekanik. Apabila ketika menonton video ini Anda belum memahami mengenai geografi Weda, itu adalah hal yang wajar. Pengetahuan Weda adalah pengetahuan yang harus dipahami secara perlahan-lahan, dibarengi dengan rasa tunduk hati. Weda tidak bisa dipahami dengan kapasitas otak saja, namun dari kemurnian dan kerendahan hati. Jadi jangan terlalu khawatir apabila Anda merasa belum memahami sepenuhnya konten ini. Jika Anda benar-benar memiliki rasa ingin tahu yang murni dan tulus akan luasnya pengetahuan Weda, maka Tuhan pasti akan menuntun Anda ke jalan di mana seharusnya Anda berada. Konten ini kami buat sesungguhnya sebagai dokumentasi dan pelestarian pengetahuan langka yang tidak banyak dipahami oleh manusia, sebab di masa depan pasti ada orang-orang yang akan tertarik pada pengetahuan langka ini dan berusaha mencari kebenarannya. Mempelajari bentuk muka bumi menurut ilmu geografi Weda adalah mata pelajaran yang harus dipahami dengan hati-hati. Alasannya adalah karena uraian mengenai bumi dalam kitab suci Weda adalah uraian yang dilihat dari dimensi yang lebih tinggi, atau setidaknya dimensi yang mampu dijangkau oleh manusia pada zaman Satya Yuga hingga Dwapara Yuga. Karena pengaruh kegelapan Kali Yuga, pandangan dan indria-indria manusia menyusut sehingga tidak dapat mengakses bagian-bagian lain bumi yang sesungguhnya jauh lebih luas dan ajaib daripada dimensi bumi kita saat ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Jambudwipa. Menurut sumber-sumber otentik yang dibenarkan oleh otoritas Veda dari masa lalu, Jambudwipa adalah daratan bumi yang berbentuk lingkaran dengan diameter 100.000 yojana atau sekitar 1.287.475 km. Berdasarkan perhitungan ini, tidak mungkin daratan Jambudwipa adalah bumi yang kita tempati saat ini, karena diameter bumi yang kita tempati saat ini hanya sekitar 12.000 km saja. Keliling bumi pun hanya 40.075 km. Jadi Jambudwipa pastilah sebuah daratan yang ada di dimensi lain dan tersambung dengan dimensi bumi tempat kita tinggal saat ini. Hal ini dijelaskan dalam kitab suci Veda bahwa Jambudwipa dihuni oleh manusia-manusia yang berbeda-beda. Bahkan beberapa wilayah Jambudwipa dihuni oleh para dewa, yaksa, kinara, widyadara, dan makhluk-makhluk setengah dewa yang berbaur dengan manusia. Jambudwipa terbagi dalam 9 wilayah atau warsa, yakni Ilavrita Warsa, Ketumala Warsa, Badraswa Warsa, Ramyaka Warsa, Hiranmaya Warsa, Uttara Kuru Warsa, Hariwarsa, Kimpurusa Warsa, dan Bharata Warsa. Di antara ke-9 warsa atau daerah ini, hanya Bharata Warsa yang dihuni oleh manusia biasa. Jadi menurut uraian tersebut, bumi tempat kita tinggal saat ini adalah Bharata Warsa, satu dari 9 bagian bumi Jambudwipa. Dalam kitab suci Weda Wisnu Purana dinyatakan bahwa hanya di Bharata Warsa saja terdapat perputaran 4 zaman, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga.
Sementara itu di warsa-warsa lain di Jambudwipa, kehidupan manusia berlangsung terus layaknya di zaman Treta Yuga. Mereka berusia rata-rata 10.000 tahun, memiliki masa muda yang panjang, serta bebas dari usia tua dan penyakit. Apabila mereka mencapai usia akhir, mereka akan lebur dalam api yoga. Dari uraian ini kita kini dapat memahami bahwa Bharatawarsha kurang lebih sama dengan planet bumi di dimensi kita saat ini. Walaupun Bharatawarsha adalah 1/9 bagian dari total daratan Jambudwipa, Bharatawarsha adalah tempat yang paling spesial di alam semesta. Dinyatakan dalam kitab suci Veda Sarasamuccaya, Mahabharata, Ramayana, Wisnu Purana, Brahma Waiwarta Purana, dan banyak kitab lain bahwa Bharatawarsha adalah tempat persinggahan karma para roh di alam semesta. Apabila roh atau Atma ingin meningkatkan keinsafan rohaninya, maka ia harus lahir di bumi Bharatawarsha. Hanya di bumi Bharatawarsha saja, dia bisa lahir menjadi manusia dan mempelajari pengetahuan rohani. Dengan mempelajari pengetahuan rohani itu, dia bisa diangkat hingga mencapai pembebasan. Sementara itu di warsa-warsa dan dwipa yang lain, manusia tidak bisa mendapatkan keberuntungan seperti manusia yang lahir di Bharatawarsha. Itulah sebabnya kelahiran menjadi manusia di Bharatawarsha atau planet bumi kita ini adalah kelahiran yang bahkan diinginkan oleh para dewata. Namun demikian, apabila seseorang menyalahgunakan kelahirannya sebagai manusia dan sibuk hanya untuk menikmati kepuasan duniawi, maka ia akan jatuh ke dalam kelahiran-kelahiran yang lebih rendah di kehidupan selanjutnya. Inilah alasan mengapa dalam kitab-kitab suci dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sebab dengan lahir sebagai manusia, jalan keinsafan rohaninya akan terbuka lebar. Dalam kasus-kasus perjumpaan manusia dengan makhluk luar angkasa atau UFO, terungkap bahwa makhluk yang datang dari planet atau dimensi lain itu sangat ingin lahir menjadi manusia. Mereka sangat tertarik pada bumi dan kehidupan manusia, sebab bumi adalah jalur persimpangan kosmik di mana roh-roh di alam semesta ini lahir dan menikmati hasil perbuatannya di masa lalu, serta melakukan kegiatan untuk kelahiran selanjutnya yang lebih baik. Sementara itu, hal ini tidak bisa terjadi di planet-planet lain di mana makhluk-makhluk itu tinggal. Warsa-warsa lain di Jambudwipa. Mari kita melihat sekilas mengenai kehidupan di warsa-warsa lain di Jambudwipa dan bagaimana wilayah-wilayah itu bisa diakses. Walaupun berada di satu daratan dengan 8 warsa lainnya, manusia di Bharatawarsha di abad modern ini tidak bisa memasuki 8 warsa lain menurut cara-cara mekanik. Karena Bharatawarsha pada saat ini sedang mengalami masa Kali Yuga, maka akses ke warsa-warsa lain ditutup untuk mencegah manusia-manusia Kali Yuga yang dipenuhi rasa loba, angkara murka, dan nafsu memasuki wilayah yang ajaib itu. Sesungguhnya manusia yang hidup di Bharatawarsha ini bisa masuk ke wilayah dimensi lain Jambudwipa dengan cara menyeberangi tembok atau sekat dimensi. Sekat dimensi ini disebut sebagai Parwata dalam istilah Sanskerta, yang diibaratkan sebagai gunung yang sangat tinggi. Untuk pergi ke wilayah warsa lain di Jambudwipa, manusia di Bharatawarsha harus melewati tembok dimensi Himalaya yang tinggi dan panjangnya mencapai hampir 128.747 km. Dari penglihatan manusia biasa, tinggi pegunungan Himalaya hanya 9 km saja. Namun sesungguhnya apabila kita ingin melintasi dimensi bumi ini dan melihat keseluruhan Jambudwipa, kita harus naik hingga 128.747 km agar bisa melintasi tembok dimensinya. Ini pastinya sangat fantastis bagi Anda, terutama apabila Anda tidak mudah percaya pada apa yang tidak bisa Anda lihat. Di salah satu warsa yang bernama Kimpurusa, yaitu dimensi bumi yang berdampingan dengan Bharatawarsha, adalah tempat tinggal Hanuman, abdi setia Sri Rama. Warsa ini terletak di utara Himalaya dalam tataran dimensi yang lebih tinggi. Rupanya beberapa belahan dimensi Kimpurusa Warsa tembus hingga dimensi manusia, sebab banyak kasus penampakan kera putih misterius di utara pegunungan bersalju Himalaya yang terkenal dengan nama Sasquatch atau Bigfoot. Konsep dimensi Jambudwipa ini barangkali bisa memberi bukti
bahwa Bigfoot atau kera putih raksasa yang kerap dilihat oleh para pendaki di Himalaya adalah penduduk Kimpurusa Warsa. Di utara Kimpurusa Warsa terdapat warsa lain, yakni Hariwarsa. Dalam video mengenai asal mula Salam Om Swastiastu, Anda dapat menonton sekilas mengenai sejarah warsa ini dan siapa saja penghuninya. Di bagian tengah Jambudwipa, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam beberapa video sebelumnya tentang bumi, terdapat sebuah gunung emas yang sangat tinggi bernama Sumeru atau Meru. Gunung ini adalah penghubung antara daratan bumi Jambudwipa dengan ibu kota surga di alam material ini, yang dikenal sebagai Swarloka. Di wilayah di mana gunung yang amat tinggi ini berdiri, disebut Ilavritawarsa, yang menjadi tempat kesayangan Dewa Siwa. Di warsa ini semua penduduknya adalah perempuan. Hanya Dewa Siwalah yang berwujud laki-laki di wilayah ini. Jadi apabila Anda suatu ketika tersesat ke dimensi lain dan tiba di warsa ini, Anda secara otomatis akan berubah menjadi perempuan. Rupanya uraian ini bisa jadi menjadi cikal bakal legenda negeri perempuan dalam kisah Kerasakti. Di Ilavritawarsa ini juga terdapat banyak taman, danau, dan sungai ajaib yang tidak akan pernah Anda temukan di bumi manusia. Ada sungai yang airnya berupa jus jambu, susu, madu, dan juga gula tebu. Ada pula pohon-pohon raksasa yang menjulang sampai ribuan kilometer dengan dahan-dahan yang menyebar ke segala arah. Di kaki Gunung Sumeru ada pula danau-danau ajaib yang bisa memperpanjang usia, menyembuhkan segala penyakit, dan meningkatkan kekuatan mistik. Demikian beberapa uraian penting mengenai Ilavritawarsa, warsa yang paling misterius dan ajaib di daratan Jambudwipa. Di sebelah barat Ilavritawarsa terhampar daratan luas bernama Ketumalawarsa yang dihuni oleh gadis-gadis paling cantik di seluruh Jambudwipa. Jadi di bumi ini sesungguhnya terdapat tempat di mana orang bisa tinggal bersama gadis-gadis cantik selama ribuan tahun. Namun menurut para otoritas Weda, tempat seperti itu adalah tempat yang sangat rendah karena tidak membawa seseorang menuju keinsafan rohani yang lebih tinggi. Para acarya dan para resi agung menyatakan bahwa apabila seseorang hanya bercita-cita menikmati kesenangan duniawi setelah ia meninggalkan badannya, maka dia sesungguhnya telah menyia-nyiakan kehidupannya sebagai manusia dan mengalami kerugian besar. Di sebelah timur Jambudwipa ada daratan lain yang ajaib bernama Bhadraswa Warsa. Di tempat ini amat banyak kuda dan padang rumput. Manusia yang tinggal di wilayah ini secara alami memiliki kekuatan siddhi atau kekuatan mistik yang hebat. Pada zaman Manu pertama, wilayah ini dipimpin oleh Maharaja Bhadraswa. 3 warsa lainnya di Jambudwipa adalah Ramyaka Warsa, Hiranmaya Warsa, dan Uttara Kuru Warsa. Ketiganya berada di bagian utara Jambudwipa, bertolak belakang dengan Bharatawarsa. Apabila Bharatawarsa mengalami siang hari, maka ketiga warsa ini mengalami malam hari. Demikian pula sebaliknya. Di daratan bernama Ramyaka Warsa, Waiwaswata Manu tinggal bersama para penduduknya. Di warsa ini, Tuhan muncul sebagai Matsya Awatara atau awatara ikan yang maha besar. Beberapa peradaban kuno di dunia percaya bahwa leluhur mereka pernah diselamatkan oleh ikan besar saat dunia mengalami banjir. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa beberapa kelompok masyarakat yang membangun peradaban kuno adalah keturunan manusia yang berasal dari Ramyaka Warsa. Hiranmaya Warsa adalah salah satu daratan lain di Jambudwipa. Di sana Tuhan dipuja sebagai kura-kura maha besar atau Kurma Awatara. Di sini tinggal pula Aryama, pemimpin para leluhur. Sementara itu di utara Kuruwarsa, Tuhan dipuja dalam wujudnya sebagai Waraha atau babi hutan maha besar. Di utara Kuruwarsa, planet bumi berada dalam wujudnya sebagai seorang dewi yang kita kenal sebagai Dewi Pertiwi atau Ibu Pertiwi. Demikian sekilas mengenai uraian ke-9 warsa di Jambudwipa. Dari uraian ini, sekarang Anda tentunya paham bahwa bumi yang setiap hari kita lihat ini hanyalah 1/9 dari wilayah bumi Jambudwipa yang jauh lebih besar. Mengetahui bahwa ada begitu banyak tempat ajaib di bumi ini yang tidak bisa kita akses dengan teknologi saat ini,
kita hendaknya berpikir bahwa kualitas manusia yang hidup di zaman modern ini sesungguhnya sangatlah merosot. Buktinya, kita tidak diberikan akses untuk masuk ke warsa-warsa yang lainnya. Namun demikian, masih juga kita berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik di alam semesta. Dengan polusi, permusuhan, konflik, pertikaian politik, korupsi, pencemaran lingkungan, kekerasan, serta kejahatan lain yang telah kita ciptakan, layakkah kita menyandang gelar sebagai makhluk yang paling sempurna di planet ini? Sampai jumpa dalam bagian keempat dari video eksklusif mengenai bumi menurut uraian Weda. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis manusia apa saja yang hidup di 7 bumi paralel di luar bumi Jambudwipa.